Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilah Munawaroh dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2019. Yang saya hormati Ibu Cilda Kumala Az-Zahri, MPD. Pada tugas ujian akhir semester, di sini saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan keterlibatan keluarga dan mengelola program. Pengembangan program pelibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Keluarga merupakan lingkungan pertama anak tumbuh dan berkembang. Keluarga secara khusus adalah orang tua yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan, baik sebagai sumber maupun pelaksana yang menopang proses pendidikan anak. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan di mana individu memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang erat antar anggota keluarga dan menimbulkan adanya interaksi. Anak akan mengalami proses pendidikan dan sosialisasi dari lingkungan keluarga. Anak juga akan mendapatkan pengasuhan dan stimulasi dari orang tuanya. Faktor penyebab rendahnya keterlibatan orang tua dalam program pendidikan anak usia dini. Rendahnya keterlibatan orang tua ataupun anggota keluarga dalam program pendidikan anak usia dini dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu orang tua dan sekolah. Keterlibatan orang tua dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial-politik, seperti kondisi sosial ekonomi dan pengalaman negatif orang tua ketika bersekolah. Selanjutnya, masalah bagi orang tua dengan tingkat pendidikan rendah, yaitu seperti relasi orang tua anak di rumah kurang berorientasi pada konsep belajar melalui bermain. Sementara itu, relasi orang tua anak masih bersandar pada pengalaman individual orang tua dan tata cara pengasuhan yang diwariskan keluarga. Hal tersebut menyebabkan orang tua memiliki pandangan bahwa sekolah yang memiliki andil dan tanggung jawab utama dalam mendidik dan membelajarkan anak. Berbeda halnya dengan orang tua yang benar-benar sibuk bekerja, mereka sepertinya lebih fleksibel. Pengaruh permasalahan pelibatan orang tua terhadap pengelolaan program dan perkembangan anak usia dini. Keterlibatan orang tua atau keluarga tentu akan membawa dampak dan pengaruh bagi pengelolaan program pendidikan anak usia dini maupun bagi perkembangan anak. Yang pertama, pengaruh terhadap pengelolaan program. Peran serta dan partisipasi orang tua dalam pengelolaan program pendidikan anak usia dini dapat terlihat ketika dalam rapat, keikutsertaannya dalam mengemukakan pendapat, dan keterlibatannya dalam monitoring dan evaluasi kegiatan. Secara garis besar, partisipasi yang akan dideskripsikan meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring, dan evaluasi. Kedua, pengaruh terhadap perkembangan anak. Keterlibatan orang tua diartikan sebagai hasil interaksi antara sekolah dan rumah secara berkelanjutan. Sebagai contoh, apabila orang tua terlihat aktif yang ditandai dengan kesadaran akan tujuan pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah, maka orang tua akan menyediakan berbagai stimulasi dan mendukung pembelajaran itu juga ketika di rumah. Namun sebaliknya, apabila orang tua tidak memahami tujuan pembelajaran di sekolah dan tidak menstimulasi juga di rumah, maka yang terjadi anak akan terganggu perkembangannya, terutama aspek akademiknya, seperti
seperti motivasi berprestasi, ketekunan tugas, kesiapan membaca, dan kosakata reseptif. Rancangan program peningkatan keterlibatan orang tua dalam program pendidikan anak usia dini. Yang pertama, perencanaan program. Segala sesuatu yang dirancanakan akan memberikan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan program kemitraan. Adapun tahapan-tahapan perencanaan antara lain, yang pertama, analisis kebutuhan. Tahapan ini dilakukan oleh pihak sekolah karena merupakan inisiator kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, penyusunan rencana. Aksi program kemitraan atas dasar hasil analisis kebutuhan. Selanjutnya, sekolah perlu merancang program kemitraan yang akan dikembangkan dan disusun dalam bentuk rencana aksi program kemitraan. Yang kedua, pengorganisasian program. Pengorganisasian program kemitraan dapat dimulai melalui aktivitas yang dikemas secara informal agar orang tua atau wali dan masyarakat merasa nyaman dan tergerak untuk berpartisipasi aktif. Secara perlahan, pola kemitraan diarahkan kepada bentuk kegiatan yang formal. Organisasi atau perkumpulan yang dapat dikembangkan di sekolah diantaranya yang pertama, paguyuban orang tua atau wali di tingkat kelompok usia kelas dan paguyuban orang tua wali di seluruh kelas. Komit sekolah yang terdiri dari tokoh masyarakat. Yang ketiga, membentuk jaringan komunikasi dan informasi. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan program. Yang pertama, pengembangan kapasitas warga sekolah. Yang kedua, diskusi tentang hakikat kemitraan pendidikan yang melibatkan narasumber ahli dari luar. Yang ketiga, pelibatan semua komponen warga sekolah, orang tua atau wali, dan masyarakat dalam menyusun RAPK. Yang keempat, sosialisasi tentang kemitraan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, pertemuan wali kelas atau guru dengan orang tua dan wali. Yang terakhir, evaluasi program. Evaluasi program kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan setiap indikator yang sudah diimplementasikan sehingga dapat mencapai keberhasilan yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.